Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aisyah Ramanul Faidah. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tugas pengantar akuntansi saya, yaitu membuat jurnal penyesuaian serta menyusun laporan keuangan. Di mana pada video kemarin kita sudah menyelesaikan jurnal umum, buku besar, serta neraca saldo. Selanjutnya kita akan membuat jurnal penyesuaian, yang mana jurnal penyesuaian ini digunakan untuk menyesuaikan beberapa akun tertentu yang terdapat di dalam neraca saldo yang belum menunjukkan nilai yang sebenarnya. Di mana dalam usaha Aisyah Laundry ini terdapat 3 yang harus disesuaikan, yaitu sewa dibayar di muka, perlengkapan, serta peralatan. Yang mana saldo sewa dibayar di muka sebesar 30 juta rupiah tersebut adalah untuk 1 tahun ke depan yang dibayar pada tanggal 2 Januari 2023. Maka akan kita sesuaikan karena di sini untuk 1 tahun ke depan, sementara kita hanya membuat untuk bulan Januari saja, maka 30 juta dibagi dengan 12 karena setahun itu ada 12 bulan. Maka akan kita buat di jurnal penyesuaian pada tanggal 31 di debit, yaitu rent expense pada prepaid rent sebesar Rp2.500.000, yang mana sudah dibagi 30 juta dibagi dengan 12 bulan. Kemudian dilanjutkan yang perlu disesuaikan yaitu perlengkapan yang masih tersisa sampai 31 Januari 2023 sebesar Rp500.000 dari jumlah perlengkapan. Mana di sini yang tersisa adalah Rp500.000. Sementara perlengkapan kita yaitu sebesar Rp1.500.000. Maka yang akan kita catat adalah yang terpakai, yaitu pada tanggal 31 di debit, yaitu surplus expense pada supplies sebesar Rp1 juta, karena yang terpakai adalah sebesar Rp1 juta. Kemudian dilanjutkan ke yang perlu disesuaikan yang terakhir, yaitu perlengkapan per bulan adalah Rp200.000. Maka akan kita catat pada tanggal 31 Januari ya di debit, yaitu depreciation expense pada akumulasi penyusutan sebesar Rp200.000. Maka terdapat jumlah dari jurnal penyesuaian yaitu Rp3.700.000, yang mana di dalam jurnal penyesuaian ini akan kita masukkan ke dalam buku besar. Yang pertama yaitu rent expense. Akan kita catat rent expense di posisi debit sebesar Rp2.500.000, maka akan kita catat di saldonya yaitu sebesar Rp2.500.000 juga. Kemudian akun yang terpengaruh selanjutnya tadi adalah prepaid rent. Maka akan kita catat tanggal 31 Januari, yang mana keterangannya adalah penyesuaian. Dari jurnal penyesuaian akan kita catat di kredit karena tadi kita buat karena prepaid rent-nya berada di kredit sebesar Rp2.500.000. Maka akan mengurangi akun prepaid rent. Maka saldonya yaitu sebesar Rp27.500.000, yaitu 30 juta dikurangi dengan Rp2.500.000. Kemudian akun yang terpengaruh selanjutnya adalah
supplies expense. Maka akan kita catat di buku besar supplies expense tanggal 31 Januari, keterangannya adalah penyesuaian, di debit sebesar 1 juta rupiah. Jangan lupa dibuat juga di dalam neraca di dalam saldonya, yaitu sebesar 1 juta rupiah. Kemudian akun yang terpengaruh selanjutnya adalah supplies. Tanggal 31 Januari, keterangan penyesuaian dari jurnal penyesuaian dikredit sebesar 1 juta rupiah, maka saldo supplies yang tersisa adalah 500.000 rupiah, di mana didapat dari 1.500.000 rupiah dikurangi dengan 1 juta rupiah. Kemudian akun yang terpengaruh selanjutnya adalah depreciation expense, di debit sebesar 200.000 rupiah, dan di kredit adalah akumulasi depreciation of equipment. Akan kita catat ke dalam buku besar, yaitu depreciation expense pada tanggal 31 Januari. Keterangannya adalah penyesuaian, mana didapat dari jurnal penyesuaian, di debit sebesar 200.000 rupiah. Jangan lupa dimasukkan ke dalam saldo depreciation expense sebesar 200.000 rupiah juga. Kemudian akun nanti pengaruh selanjutnya tadi adalah akumulasi depreciation of equipment pada tanggal 31 Januari. Keterangannya ada penyesuaian, didapat dari jurnal penyesuaian, kita letakkan di kredit, karena tadi di penyesuaian berada di kredit sebesar 200.000 rupiah. Di dalam, jadi saldo yang tersisa di dalam akumulasi penyusutan ini adalah sebesar 200.000 rupiah. Setelah kita masukkan ke dalam buku besar, selanjutnya kita akan membuat neraca saldo setelah penyesuaian, di mana seluruh nilai akhir dari buku besar ini akan kita pindahkan semuanya ke dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Di sini cash sebesar 14.300.000 rupiah, yang mana di buku besar cashnya sebesar 14.300.000 rupiah. Kemudian akun receivable sebesar 1.200.000 rupiah, prepaid rent sebesar 27.500.000 rupiah. Nah, di sini neraca saldo setelah penyesuaiannya yaitu akun receivable 1.050.000 rupiah, prepaid rent sebesar 27.500.000 rupiah, dan selanjutnya sampai ke surplus expense. Kita pindahkan semua ke dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Maka total dari neraca saldo setelah penyesuaian ini adalah 57.100.000 rupiah. Nah, di mana debit dan kreditnya sama. Maka bisa dibilang ini benar. Kemudian dilanjutkan ke laporan laba rugi, yang mana laporan laba rugi atau income statement ini adalah laporan yang menunjukkan pendapatan dan beban pada akhir periode akuntansi, yang mana akan kita catat semua yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian mulai dari kepala 4, yaitu service revenue, sampai ke kepala 5, yaitu beban-beban. Akan kita pindahkan semua ke dalam laba rugi, yang mana yang pertama service revenue sebesar 6.900.000 rupiah. Kemudian karena pendapatan kita cuma ada service revenue saja, kemudian dilanjutkan dengan beban-beban.
akan kita catat, yaitu operating expense mulai dari salaries expense sebesar Rp1.000.000, kemudian depreciation expense, rent expense, dan seterusnya. Yang mana depreciation expense sebesar Rp200.000, kemudian rent expense sebesar Rp2.500.000 sampai ke supplies expense sebesar Rp1.000.000 akan kita masukkan ke dalam laporan laba rugi. Maka total dari operating expense sebesar Rp6.100.000, di mana kita sudah mendapatkan net profit-nya, yaitu service revenue dikurangi dengan jumlah dari operating expense, yaitu Rp6.900.000 dikurangi dengan Rp6.100.000, maka dapat hasilnya yaitu sebesar Rp800.000. Kemudian kita lanjutkan ke laporan perubahan modal atau capital statement. Yang mana di dalam laporan perubahan modal atau capital statement ini digunakan agar kita dapat melihat perubahan modal kita. Yang pertama kita masukkan dulu modal kita, yaitu Aisyah Capital sebesar Rp50 juta. Kapital sebesar Rp50 juta. Kemudian kita masukkan net profit yang mana kita dapat dari income statement tadi sebesar Rp800.000. Kemudian kita masukkan Aisyah Pride sebesar Rp500.000. Aisyah Pride. Aisyah Pride ini mengurangi maka akan kita kurangkan net profit dikurangi dengan Aisyah Drawing. Maka hasilnya adalah Rp300.000. Kemudian dapatlah Aisyah Capital tanggal 31 Januari 2023 atau perubahan modal yang terjadi yaitu sebesar Rp50.300.000. Kita sudah mendapatkan laporan perubahan modal kita, yaitu berjumlah Rp50.300.000. Selanjutnya kita akan membuat neracanya atau laporan posisi keuangan, yang mana laporan posisi keuangan ini adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode, mulai dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang mana yang pertama kita akan memasukkan aset lancar kita, mulai dari cash, di mana kita lihat dari neraca saldo setelah penyesuaian, yaitu ada cash, account receivable, prepaid rent, supplies sebesar
mulai dari cash sebesar Rp14.300.000, akun receivable Rp1.200.000, paper rent Rp27.500.000, dan supply sebesar Rp500.000. Semuanya akan kita masukkan ke dalam neraca. Maka total dari aset lancar atau current aset kita sebesar Rp43.500.000. Selanjutnya kita akan memasukkan aset tetap atau fixed asset mulai dari equipment sebesar Rp7 juta dan akumulasi depreciation of equipment sebesar Rp200.000 di kredit. Akan kita masukkan ke dalam neraca. Nah, di mana di sini akumulasi depreciation equipment itu mengurangi aset kita. Maka total fixed aset kita adalah sebesar Rp6.800.000, karena didapat dari equipment sebesar Rp7 juta dikurangi dengan akumulasi depreciation of equipment sebesar Rp200.000, maka dapat hasilnya yaitu Rp6.800.000. Maka total aset kita yaitu sebesar Rp50.300.000, yang mana total current asset ditambah dengan total fixed asset, maka dapatlah sebesar Rp30 juta. Kemudian kita akan memasukkan liabilitas atau utang kita, yaitu ada akun payable. Kalau ternyata akun payable kita sudah tidak ada lagi, maka akun payable kita kosong. Maka kita langsung memasukkan ekuitas kita. Ekuitas kita Aisyah Capital yang mana dimasukkan ke dalam Aisyah Capital ini bukan dari nilai neraca saldo setelah penyesuaian kita, tetapi yang kita masukkan adalah Aisyah Capital yang terdapat, yang sudah kita dapatkan atau sudah kita buat laporan perubahan modalnya, yaitu sebesar Rp50.300.000. Nilai ini yang akan kita masukkan ke dalam neraca kita. Maka total dari liabilitas dan ekuitas kita adalah sebesar Rp50.300.000. Di mana aset dan liabilitas ditambah ekuitas kita sama, yaitu Rp50.300.000. Begitupun dengan liabilitas dan ekuitas, yaitu Rp50.300.000. Selanjutnya kita akan membuat jurnal penutupan, di mana jurnal penutupan ini digunakan untuk menutup akun-akun nominal, sehingga akun-akun nominal ini bernilai 0 atau bersaldo 0. Yang mana akun-akun yang akan kita tutup itu mulai dari service revenue sebesar Rp6.900.000. Karena service revenue ini berada di kredit, maka cara kita menutupnya adalah service revenue itu kita debitkan agar nanti dia bersaldo 0. Lawan dari service revenue ini adalah income summary di kredit, yaitu mana tadi sebesar Rp6.900.000, di mana ini langsung kita pindahkan ke dalam buku besar service revenue
sebesar service revenue tanggal 31 Januari, keterangannya jurnal penutup. Nah, akan kita letakkan di debit untuk menutup akun service revenue ini. Maka total dari saldo service revenue kita 0. Dimana tujuan kita membuat jurnal penutup tadi adalah menutup akun-akun nominal. Selanjutnya yang kita tutup tadi income summary. Maka akan kita masukkan ke dalam income summary tanggal 31 Januari, keterangannya jurnal penutup, JP di kredit sebesar Rp6.900.000. Maka saldo dari income summary kita sebesar Rp6.900.000. Selanjutnya yang akan kita tutup adalah akun beban-beban, mulai dari salaries expense sampai ke supplies expense. Di mana ini beban-beban kita ini terletak di debit, maka akan kita letakkan semuanya di kredit agar saldo dari setiap masing-masing akun ini berjumlah nominalnya adalah 0. Maka akan kita letakkan semuanya di kredit. Apa debitnya? Debitnya adalah income summary. Diletakkan di debit sebesar Rp6.100.000. Nah, selanjutnya akan kita masukkan ke dalam buku besar. Mulai dari income summary sebesar Rp6.100.000 di debit. Income summary dari jurnal penutup di debit sebesar Rp6.100.000. Maka saldo yang tersisa, saldo income summary yang tersisa adalah Rp800.000. Kemudian akun-akun beban, nah dari salaries expense Rp1.000.000, depreciation expense Rp200.000, rent expense Rp2.500.000, terus air, listrik, dan telepon sebesar Rp1.400.000, dan supplies expense sebesar Rp1.000.000 akan kita masukkan semua ke dalam buku besar. Mulai dari salaries expense, keterangannya adalah jurnal penutup, refnya JP. Nah, di mana di sini salaries expense-nya terletak di debit, maka agar saldonya berjumlah 0 akan kita letakkan di kredit sebesar Rp1.000.000. Maka saldo dari akun salaries expense ini adalah 0. Kemudian yang selanjutnya adalah depreciation expense tanggal 31 dari jurnal penutup, di mana di sini depreciation expense kita sebesar Rp200.000. Untuk menutup akun ini kita letakkan di kredit sebesar Rp200.000, maka saldo dari depreciation expense ini adalah 0. Kemudian yang selanjutnya rent expense dari jurnal penutup. Di sini berada di debit, di mana sudah kita buat dalam jurnal penutup tadi, di mana dipindahkan ke kredit. Maka saldo rent expense kita 0. Kemudian water, electricity, and tel expense dari jurnal penutup. Nah, di mana terletak di debit sebesar Rp1.400.000. Agar saldonya berjumlah 0,
Maka penutup kita buat di posisi kredit senilai Rp1.400.000. Maka saldo dari water, electricity, and tail expense kita 0. Kemudian yang terakhir yaitu supplies expense. Keterangan dari jurnal penutup kita letakkan di kredit sebesar Rp1.000.000, maka saldo dari supplies expense ini adalah 0. Nah, sudah kita lihat sekarang saldo dari beban-beban kita sudah menunjukkan nominalnya yaitu 0. Karena sudah kita tutup tadi, mana akun-akun nominal akan ditutup. Kemudian akan kita masukkan di jurnal penutup ini. Pada kali ini kita akan menutup akun-akun income summary yang sudah kita gunakan untuk menutup akun-akun beban dan akun pendapatan ini. Nah, ternyata akun income summary ini hanya digunakan pada saat kita membuat jurnal penutup ini. Dia tidak bertahan lama. Setelah kita gunakan untuk menutup akun-akun beban dan pendapatan, selanjutnya akun ini akan kita tutup kembali income summary, yaitu sebesar Rp800.000, yaitu dari yang mana income summary ini bersaldo nomor di kredit. Di sini yang kita lihat income summary di kredit yaitu sebesar Rp6.900.000 dan di kredit sebesar Rp6.100.000. Maka setelah kita kurangkan jumlahnya adalah Rp800.000. Maka kita letakkan di debit sebesar Rp600.000 agar saldo ini nanti berjumlah 0. Lawan dari akun ini adalah Aisyah Capital sebesar Rp800.000. Akan kita masukkan ke dalam buku besar income summary tanggal 31 dari jurnal penutup di debit sebesar Rp800.000, maka saldo dari income summary adalah 0 karena kita sudah menutup akunnya tadi di dalam jurnal penutup. Kemudian akun yang terpengaruh selanjutnya tadi adalah Aisyah Capital, didapat dari jurnal penutup di kredit sebesar Rp800.000. Maka Aisyah Capital atau modal Aisyah bertambah dari 50 juta menjadi Rp50.800.000. Kemudian selanjutnya kita akan menutup satu lagi akun yang belum kita tutup, yaitu Aisyah Private. Ini harus kita tutup juga. Maka cara menutupnya adalah tanggal 31 Aisyah Capital. Kita akan menutupnya, yang mana kita akan menutup akun Private. Karena di sini akun Private tadi di debit sebesar Rp500.000, maka akan kita tutup. Kita akan meletakkannya di kredit sebesar Rp500.000. Yang di debitnya adalah Aisyah Capital atau modal Aisyah sebesar Rp500.000. Kemudian akan kita masukkan ke dalam buku besar Aisyah Capital sebesar Rp500.000 di posisi debit. Maka Aisyah Capital atau modal Aisyah berkurang Rp500.000 karena Aisyah mengambil uang untuk keperluan pribadinya, maka akan mengurangi modal Aisyah sebesar Rp500.000. Maka Aisyah Capital yang tersisa adalah Rp50.300.000. Akan kita masukkan juga ke dalam Aisyah Vibe sebesar Rp500.000 di kredit karena untuk menutup akun ini agar saldonya berjumlah 0.
selesai sudah kita membuat jurnal penutup ini, maka jumlah dari penutup ini adalah Rp14.300.000, yang mana debit dan kreditnya balance. Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan membuat neraca saldo setelah penutupan, di mana di dalam neraca saldo setelah penutupan ini kita akan memasukkan akun-akun yang ada di buku besar tadi yang akunnya belum bernilai nol, mulai dari cash, akun receivable, prepaid rent, supplies, equipment, akumulasi depreciation of equipment, akan kita masukkan semuanya ke dalam neraca saldo setelah penutupan. Agar lebih gampangnya kita lihat saja di dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Semua ini dari sini, ini akan kita masukkan, kita pindahkan semuanya ke dalam neraca saldo setelah penutupan. Sudah kita masukkan, sudah terlihat cash sebesar Rp14.300.000 sama dengan di sini, yaitu Rp14.300.000. Kemudian akan kita masukkan juga akun payable, tetapi di sini akun payable kita tidak ada lagi. Kemudian akan kita masukkan risa kapital sebesar Rp50.300.000, yang mana di sini yang kita masukkan bukan lagi yang ini, bukan lagi yang dari neraca saldo setelah penyesuaian, tetapi yang kita ambil adalah dari laporan perubahan modal. Risa kapital pada tanggal 31 Desember adalah Rp50.300.000. Maka kita masukkan ke dalam neraca saldo setelah penutupan sebesar Rp50.300.000. Maka total dari neraca saldo setelah penutupan kita adalah sebesar Rp50.500.000. Inilah akun-akun yang ada di akun pada periode berikutnya. Hanya akun-akun ini yang kita masukkan, tidak lagi akun-akun dari pendapatan sampai ke beban-beban, itu tidak kita masukkan lagi karena sudah kita tutup tadi. Yang hanya kita masukkan hanya dari neraca saldo setelah penutupan ini. Demikianlah tugas 3 pengantar akuntansi saya, di mana sudah saya katakan tadi, kita di sini sudah membuat jurnal penyesuaian, risa laundry, kemudian neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, jurnal penutup, dan yang terakhir neraca saldo setelah penutupan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah atau terdapat kekeliruan dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.